semuanya, terima kasih yang sudah hadir di webinar hari ini dengan topik cara memulai karir di dunia teknologi tanpa latar belakang IT. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agita Nurfadilah, peserta studi independen bersertifikat B7 di BISAI di bidang UI UX Design. Dan selama beberapa menit ke depan, kita bakal ngobrolin gimana caranya kalian bisa memulai karir di teknologi meski nggak punya latar belakang IT. Saya yakin banyak dari kalian yang mungkin merasa ragu atau bingung, tapi tenang aja, kita bakal bahas tuntas langkah-langkah yang bisa kalian ambil. Sekarang kan kita hidup di era digital, dan teknologi sekarang ini udah jadi bagian besar dari kehidupan kita, mulai dari belanja online, pesanan makanan, bahkan cari informasi. Semua udah menggunakan teknologi. Tapi seringkali orang-orang mikir, aku nggak punya skill coding atau background IT, jadi mungkin dunia teknologi bukan buat aku. Nah, mitos kayak gini yang mau kita patahkan hari ini. Saya mau kasih tahu Kak, kalau kalian bisa banget mulai karir di dunia teknologi tanpa harus jadi programmer atau lulusan teknik komputer. Untuk pembahasan hari ini, kita bakal bahas beberapa hal utama, yaitu pendahuluan, yang kedua apa aja peran-peran teknis di bidang yang kalian coba, yang ketiga langkah-langkah memulai karir di teknologi, yang terakhir ada kesimpulan. Itu yang pertama, pendahuluan. Mengapa teknologi menarik? Yang pertama, revolusi teknologi. Pada dunia teknologi berubah super cepat. Dulu kalau kita mau beli sesuatu harus ke toko. Sekarang kita tinggal buka HP, scroll di aplikasi, klik beli, dan barangnya sampai ke rumah kita. Semua itu bisa terjadi berkat teknologi. Dan nggak cuma di industri retail, teknologi juga merambah ke bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan masih banyak lagi. Ini bikin bidang teknologi menarik banget buat karir, karena apapun latar belakang kalian, kalian bisa gabung dan ngikutin arus perubahan ini. Lalu ada yang kedua, peluang karir yang luas. Di dalam dunia teknologi ada banyak banget peluang karir yang nggak semuanya teknis. Kalian mungkin sering dengar tentang software engineer atau developer, tapi di balik setiap aplikasi yang kita gunakan ada tim besar yang bekerja. Ada yang mengurus desain, strategi pemasaran, pengelolaan produk, dan banyak lagi. Ini berarti kalian bisa punya peran di teknologi tanpa harus jago coding. Lalu ada keuntungan bekerja di industri teknologi. Yang pertama, ada pertumbuhan cepat. Pada dunia teknologi selalu berkembang setiap tahunnya. Ada teknologi baru, startup baru, dan perubahan besar yang membuka banyak kesempatan karir. Lalu yang kedua, gaji dan benefit menarik. Banyak perusahaan teknologi yang menawarkan gaji tinggi, jam kerja fleksibel, bahkan banyak yang kerja remote. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran terus-menerus. Pada teknologi terus berubah dan bekerja di bidang ini membuat kalian harus belajar hal-hal baru. Bagi kalian yang suka belajar dan tantangan, ini jadi tempat yang seru banget. Lalu ada jenis-jenis karir non teknis di teknologi. Jadi di dunia teknologi itu nggak melulu soal coding dan programming ya. Banyak banget karir non teknis yang bisa kalian pertimbangkan. Nah, di webinar ini, saya bakal jelasin beberapa di antaranya yang pastinya cocok buat kalian yang nggak punya latar belakang IT, tapi tetap pengen berkarir di industri teknologi. Yang pertama ada project manager. Apa sih project manager itu? Jadi, product manager itu orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengembangan produk, dari awal sampai produk siap dipakai sampai sama pengguna. Pada produk manager ini kayak jembatan antara tim teknis dan tim bisnis. Gak perlu bisa coding, tapi harus tahu banget tujuan produk dan gimana cara pencapaiannya. Tujuan utama pekerja produk manager ini yaitu
bikin visi produk. Pada PM bakal mikirin apakah sih tujuan produk ini dan gimana cara bikin produk tersebut sesuai sama kebutuhan pengguna dan tren pasar. Misalnya, kalau kalian pakai aplikasi ojek online, fitur-fitur kayak pemesanan dan pembayaran itu yang bikin PM mikirin biar penggunanya nyaman. Lalu ada kolaborasi lintas tim. PM itu bekerjanya nggak sendiri, tapi bareng desainer, developer, sampai tim marketing. Jadi dia yang ngatur biar semua tim bisa kerja sesuai visi produk. Lalu ada manajemen proyek. PM ini harus jaga timeline pengembangan produk tetap sesuai rencana. Kalau ada masalah di tengah jalan, PM yang harus bisa cari solusinya. Untuk keahlian yang dibutuhinnya itu komunikasi yang baik, bisa mimpin proyek, punya kemampuan analisis pasar. Lalu yang kedua ada UX researcher atau user experience research. UX research itu ngapain sih? Nah, untuk UX research ini tugasnya buat cari tahu gimana pengguna berinteraksi sama produk. Mereka bakal teliti apakah pengguna merasa produk yang dibuat itu gampang dipakai atau malah bikin bingung. Tujuannya biar produk lebih nyaman dipakai dan pengalaman pengguna jadi lebih oke. Tugas utamanya yaitu yang pertama penelitian pengguna. Pada UX research ini sering ngobrol langsung sama pengguna, survei atau observasi. Gimana cara mereka pakai produk. Yang kedua, identifikasi masalah. Dari penelitian, mereka bakal jadi tahu masalah apa yang dialami pengguna. Misalnya pengguna kesulitan memilih fitur di aplikasi. Lalu yang ketiga ada hasil rekomendasi. Pada hasil penelitian itu nantinya dikasih ke tim desain dan developer buat memperbaiki produk biar lebih user friendly. Lalu apa aja sih keahlian yang dibutuhkan UX research? Yang pertama, punya empati tinggi buat ngerti perasaan dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, bisa analisis data. Yang ketiga, pintar komunikasi buat nyampein hasil penelitian. Lalu yang ketiga ada digital marketer. Apa sih digital marketer itu? Digital marketer itu orang yang bertanggung jawab buat promosiin produk atau layanan lewat platform digital. Mereka pakai berbagai strategi kayak SEO, iklan di media sosial, email marketing, dan lain-lain buat ngebawa traffic dan penjualannya. Tugas utamanya yaitu yang pertama bikin kampanye pemasaran. Mereka bakal mikirin gimana sih cara nge-promote produk lewat platform digital, misalnya bikin iklan di Instagram atau Google. Yang kedua ada analisis data. Setelah kampanye jalan, mereka bakal cek seberapa efektif strategi yang dijalankan dengan melihat data dari iklan. Lalu ada optimasi iklan. Kalau iklannya kurang efektif, mereka bakal mengubah strategi supaya kampanye jadi lebih berhasil. Lalu apa aja sih yang kalian dibutuhinnya? Yang pertama ada kreativitas buat bikin konten promosi yang menarik. Yang kedua paham SEO dan SEM. Yang ketiga ada bisa analisis data hasil kampanyenya. Lalu ada yang keempat content creator. Content creator adalah orang yang bertugas bikin konten kreatif buat mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Konten ini bisa berupa tulisan, video, gambar, atau media lainnya yang bisa menarik perhatian orang. Tugas utama content creator itu yang pertama, bikin konten yang menarik. Konten yang mereka buat harus menarik dan sesuai sama target audiens. Misalnya bikin tutorial make up di YouTube buat promosiin produk kecantikan. Lalu yang kedua ada konsisten dengan brand. Kontennya harus sesuai sama cita dan pesan dari brand perusahaan. Lalu yang ketiga ada analisis performa konten. Setelah konten diposting, mereka juga harus cek seberapa efektif konten tersebut dalam mencapai tujuan pemasaran. Keahlian yang dibutuhkan pada content creator ini yaitu kreativitas yang tinggi buat bikin ide konten. Yang kedua, kemampuan menulis dan desain visual. Yang ketiga, bisa analisis performa konten biar makin efektif. Lalu yang terakhir ada customer support specialist. Customer support specialist ini adalah orang yang bantuin pelanggan kalau mereka punya masalah saat pakai produk atau layanan. Mereka ini kayak juru selamat buat
pengguna yang lagi kebingungan atau nemuin error di produk. Tugas utamanya itu, yang pertama bantuin pelanggan. Mereka bakal jawab pertanyaan dan bantuin pelanggan yang ngalamin masalah teknis atau kendala lainnya. Yang kedua, kasih solusi cepat. Kalau masalahnya rumit, mereka bakal kerja sama tim teknis buat cari solusi yang cepat dan tepat. Lalu yang ketiga, mendengarkan masukan. Selain bantuin, mereka juga ngumpulin feedback dari pengguna biar produk bisa terus diperbaiki. Keahlian yang dibutuhkannya itu, yang pertama, empati dan kesabaran, soalnya bakal banyak berhadapan sama pelanggan yang nyebelin. Yang kedua, komunikasi yang baik buat jelasin solusi dengan jelas. Yang ketiga, kemampuan problem solving buat cari solusi cepat. Nah, itu dia beberapa karir non-teknis yang bisa kalian pilih kalau pengen kerja di industri teknologi tanpa harus bidang coding. Intinya, di dunia teknologi tuh nggak cuma ada posisi buat yang bisa ngoding doang, banyak banget peran yang bisa diambil, asal kalian punya skill yang pas. Dan pastinya selalu siap belajar hal baru. Siapa tahu salah satu dari peran ini bakal jadi karir impian kalian di masa depan. Lalu ada langkah-langkah memulai karir di teknologi. Yang pertama, pelajari dasar-dasar teknologi. Walaupun nggak perlu jago coding, tetap penting buat ngerti dasar-dasar teknologi. Misalnya, kalian bisa pelajari cara kerja aplikasi, istilah-istilahnya itu teknologi kayak API, server, dan database, atau tren teknologi lainnya. Ada banyak kursus gratis atau murah yang bisa kalian ikutin di platform seperti kayak YouTube dan lain-lainnya. Yang kedua, ada pilih bidang yang menarik buat kalian. Cari tahu nih, peran apa yang paling cocok sama minat dan skill kalian. Apakah lebih tertarik ke sisi kreatif kayak desain atau content creator, atau lebih suka analisis dan strategi kayak digital marketing atau juga product management. Fokus pada bidang tersebut dan asah skill kalian juga. Lalu yang ketiga, buat portofolio atau CV yang menarik. Meskipun kalian nggak punya pengalaman kerja di teknologi, kalian juga bisa bikin portofolio dengan contoh proyek atau studi kasus, misalnya buat blog, media sosial yang kalian kelola, atau proyek freelance yang pernah kalian kerjain. Pastikan CV kalian juga menunjukkan soft skill dan pengalaman yang relevan dengan bidang teknologi. Lalu yang keempat, terus belajar dan upgrade skill. Teknologi terus berkembang, jadi penting banget buat terus belajar dan update skill kalian. Kalian bisa ikut bootcamp, workshop, atau acara teknologi buat nambah ilmu dan jaringan. Lalu yang terakhir ada networking. Jangan lupa buat networking ini. Kalian bisa gabung komunitas di LinkedIn, ikutan meetup, atau hadir di acara teknologi kayak hackathon atau webinar. Networking juga bisa membuka peluang kerja, mentor, atau kolaborasi proyek. Untuk kesimpulannya, teknologi adalah bidang yang sangat dinamis dan terbuka untuk siapa saja. Kalian tidak perlu memiliki latar belakang IT untuk memulai karir di dunia ini. Yang kalian butuhkan adalah kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan mengembangkan keterampilan yang relevan. Mungkin